Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Effendi, BP 2010-71-2024, akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Identitas dan Nasionalitas dalam Sastra Indonesia yang diterbitkan oleh Aprimus Salam. Identitas nasionalitas merupakan faktor penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor yang menyebabkan penting karena identitas dan nasionalitas secara teoritis merupakan unsur utama dalam menyangga keberlangsungan kehidupan berbangsa. Pernyataan itu berangkat dari suatu pegadaian teoritis bahwa kecintaan dan perasaan atau memiliki seseorang kepada masyarakat dan bangsanya bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan dan mengidentifikasikan dirinya. Suatu konsep identitas yang sepenuhnya imajiner terhadap lingkungan sosial atau rumusan seseorang dalam mendefinisikan dan mengidentifikasi diri tersebut. Memberi implikasi langsung bagaimana seseorang mempraktikkan dirinya dalam kehidupan sosial, politik, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya suatu kajian tentang identifikasi terhadap identitas seseorang atau masyarakat dirasakan sangat penting. Kajian itu diharapkan pula meliputi proses-proses konsolidasi apa saja yang menyebabkan seseorang merasakan memiliki atau tidak memiliki identitas, wacana-wacana apa saja yang dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan identitas, dan di atas semua itu, bagaimana keterkaitannya dengan nasionalitas. Pembicaraan ini secara khusus mengkaji persoalan identitas dan nasionalitas dalam beberapa karya sastra atau novel Indonesia, dan hanya diambil beberapa saja yang dianggap mewakili atau satu konteks zaman. Selanjutnya, pada tahun 1991, Kate Fletcher pernah menganalisis masalah nasionalisme dalam sastra pujangga baru pada tahun 1933 sampai 1941. Fletcher memfokuskan kajiannya pada usaha perjuangan mencari bentuk nasionalisme yang ideal pada masa-masa tersebut, yang direpresentasikan dalam karya-karya pujangga baru. Ahmad Sahal pada tahun 1994 membicarakan nasionalisme sebagai satu sikap perlawanan terhadap narasi nasionalisme yang lebih mapan atau kolonial. Kajian Sahal difokuskan terhadap karya Toer, yaitu Rumah Kaca. Pada tahun 1994, Hilman Farid juga pernah menulis masalah nasionalisme dalam sastra Indonesia, akan tetapi fokus kajian Farid lebih pada proses-proses peranan perciptaan bahasa sebagai salah satu pengikat nasionalisme Indonesia. Di samping itu, pendekatan Farid dalam tulisan tersebut lebih berat pada pendekatan sejarah. Pada tahun 1994, Faruk menulis masalah nasionalisme sebagai respon terhadap tulisan Fletcher. Tidak berbeda dengan Fletcher, Faruk mengkaji data-data sastra pada masa pujangga baru. Beberapa tulisan tersebut tidak secara khusus mengeksplorasi masalah identitas tokoh-tokoh dan karya sastra dan kaitannya dengan masalah nasionalitas. Di samping itu, data-data yang dikaji dalam penelitian di atas belum meliputi data-data kesastraan setelah tahun 1990-an. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini akan memberikan perspektif dan analisis yang berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Selanjutnya, dari rumah ke identitas. Nasionalitas, etnisitas, ideologi mungkin ada referensinya, tetapi identitas personal tidak. Bagaimana identitas personal diperoleh? Ada semacam dugaan bahwa mungkin rumahan yang memberi seseorang perasaan beridentitas secara pribadi, sesuatu yang lebih konkret, rumah yang membuat seseorang kerasa, yang membuat seseorang kangen. Peristiwa-peristiwa tertentu dan rumah bergurau dengan keluarga selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang. Kalau seseorang pergi kemana saja, rumahlah yang menyebabkan pulang. Tidak jarang, rumahlah yang sering membuat seseorang bermimpi. Kata sebuah pepatah, "Tree is no place like home." Rumah yang memberi perlindungan dan rasa aman. Akan tetapi, apakah kamu itu dalam pengertian luas? Rumah adalah sebuah tempat yang proses apa yang menyebabkan orang tergusur dari rumahnya. Dari dalam dirinya sendiri
atau dari luar kemudian menjadi dalam dirinya sendiri. Seseorang menjadi orang luar ketika ia tidak diterima oleh wacana dominan tentang konsep rumah dalam suatu tempat tertentu. Proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi orang dalam dan orang luar adalah proses konsolidasi yang dilakukan oleh institusi-institusi tertentu berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai tertentu. Dalam hal di atas terjadi proses tawar-menawar. Apakah ia harus kembali menjadi orang dalam atau tetap di luar? Tawar-menawar itu demikian keras dan mungkin sulit dipertemukan. Jika Hanafi orang luar sesuatu, tentu seharusnya ia orang dalam sesuatu yang lain. Sementara itu, ternyata ia juga tidak atau belum diterima menjadi orang dalam yang orang luar itu. Disinilah problematikanya Hanafi berada dalam serba perbatasan. Ia menjadi sesuatu yang ambivalen. Ia tidak atau belum masuk ke satu insid tertentu. Sebagai contoh dikutip teks berikut dalam SN. Seorang dari anak muda ini ialah seorang anak laki-laki yang umurnya kira-kira 18 tahun. Pakaian baju jas tutup putih dan celana pendek hitam. Topi pun putih yang biasa dipakai bangsa Belanda. Jika dipandang dari jauh, tentulah akan disangka anak muda ini seorang anak Belanda yang hendak pulang dari sekolah. Tetapi jika dilihat dari dekat, nyatalah ia bukan bangsa Eropa karena kulitnya kuning sebagai kulit langsat, rambut dan matanya hitam sebagai dawat. Teman anak muda ini ialah seorang anak perempuan yang umurnya kira-kira 15 tahun. Pakaian garis ini pun sebagai pakaian anak Belanda. Menurut bagian tubuh, warna kulit dan perhiasan garis ini, nyatalah ia anak bangsa, anak negeri di sana, anak orang kaya atau anak yang berpangkat tinggi. Selanjutnya, dengan semangat yang berbeda, LH Dini dalam pada sebuah kapal pada tahun 1973 menggambarkan tokoh-tokohnya sebagai orang yang selalu merindukan tanah air, membanggakan dirinya sebagai orang Indonesia. Walaupun dalam praktik kesehariannya Sri tokoh novel itu tidak dapat sepenuhnya disebut orang Indonesia. Hal tersebut dampak dari ciri Sri melihat bangsa dan budaya Jawa dan bagaimana ia hidup seperti orang Eropa di Prancis. Wacana yang diusung oleh novel-novel di atas adalah pengakuan terhadap keberpihakan sebagai proses konsolidatif pada batas-batas terhadap rumah, tentang mana orang luar dan orang dalam. Sebagai akibatnya tertanggallah identitas lama, tetapi belum terpasangnya identitas baru. Cukup jelas. Rumah yang dibayangkan itu bukan semata-mata dalam pengertian konkret. Peranan teknologi dan kapital masih cukup rendah. Maka seseorang memiliki keleluasaan dan kepastian untuk memilih sesuatu sebagai acuan identitasnya. Dengan kemungkinan tidak berhasil, wacana yang berkembang adalah kalau tidak menjadi orang dalam berarti orang dalamnya orang luar. Walaupun kenyataannya Hanafi tidak masuk menjadi orang dalam manapun. Sementara itu, rasionalisme Tuti masih dilihat dengan penuh perlawanan. Paling tidak ada kontradiksi atau kontradiksi dalam dirinya yang belum sepenuhnya dapat didamaikan. Selanjutnya, ada baiknya kita meloncat ke novel-novel akhir yang mengharu biru, yaitu Saman dan Supernova. Era sekarang adalah suatu era ketika peranan arus kapital dan teknologi demikian berperan dan sangat signifikan. Nasionalitas, bahkan batas-batas politik dan privat menjadi demikian kabur. Dalam novel itu memang ada upaya ingin mempertahankan rumah, agar kembali menjadi lebih konkret sebagai respon, seperti berujung pada belenggu. Kenyataannya, rumah yang dulu pernah dibayangkan dan dimiliki tergusur oleh kekuatan modal dan teknologi. Pada gilirannya ada kesan dalam novel Saman, Jambu Air atau Utami tidak lagi memperdulikan di mana dan apa itu rumah. Ia bisa di mana saja tanpa mengenal batas-batas geografis dan fisik, bahkan tanpa identitas. Hal itu mendapatkan wadahnya secara lebih memadai dalam Supernova dengan tokoh yang sama sekali tidak dikenal atau pribadinya terkecuali dalam nama alamat email. Selanjutnya, identitas, batas-batas dan nasionalitas. Menggarisbawahi beberapa hal di atas, bagaimana karya sastra mempresentasikan tentang rumah adalah sesuatu yang penting bagi kemungkinan seseorang merasa mencintai, merindukan sesuatu yang dirasa miliknya. Telah terjadi penggeseran konsep definisi tentang rumah antara dulu dan sekarang. Juga memperlihatkan bahwa gagasan atau definisi tentang rumah berubah sesuai dengan waktu dan tempat,
antara dulu dan sekarang, atau bandingan dengan Bahba. Yang pastinya pada tahun 1990-an dan setelahnya, gagasan tentang rumah demikian mencair. Seseorang tiba-tiba bisa di mana saja, kapan saja, karena perubahan tempat dan ruang-ruang terjadi demikian cepat. Seseorang terpaksa atau tidak menjadi tidak memiliki dan berada di luar rumah. Mungkin karena itu pula, secara bawah sadar seseorang justru semakin berupaya keras untuk membangun batas-batas. Karena ruang atau rumah privat dan publik menjadi campur aduk sekarang, bahkan seseorang bisa membuat batas-batas untuk ruang rumah atau privatnya. Selanjutnya, catatan akhir. Sekedar catatan akhir, ada kemungkinan sastra kita sekarang tidak memberi perhatian pada batas imajiner kebangsaan sebagai hal penting. Sastra kita sekarang justru berpihak kepada kemanusiaan. Dia tidak berpihak pada bangsa Indonesia, tetapi jika mungkin pada bangsa manusia, bangsa Indonesia boleh bubar, etnisitas boleh gulung tikar, agama boleh tidak berlaku lagi, bahasa boleh silih berganti, ras boleh campur aduk, perkauman boleh disingkirkan, tetapi manusia, sastra mutakhir kita mencoba membangun dunia ini menjadi rumah manusia masing-masing dalam dunia, dan membangun dunia dalam rumah. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.